2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Melalui situs covid19.go.id diketahui penularan virus masih terus terjadi. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga... Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurlaila dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Tahukah kalian, penyebaran virus COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi. Hingga saat ini, lebih dari 1 juta orang di Indonesia terpapar virus COVID-19 dan sudah memakan korban jiwa lebih dari 50.000 orang. Dengan penyebaran virus corona yang masih terus terjadi, bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita tetap harus siaga dan berwaspada dengan selalu menerapkan 5M atau prokes untuk menghadapi COVID-19. Mari kita lawan COVID dengan jurus 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya 20 detik dengan sabun dan air mengalir, terutama di saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Langkah-langkah dalam mencuci tangan. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan atau sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri, begitupun sebaliknya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Kedua, memakai masker. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Atau bila tidak tersedia, gunakan hand sanitizer. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung. Dan pastikan tidak ada sela di antara wajah dan masker. Ini adalah contoh memakai masker yang benar. Sedangkan ini adalah contoh memakai masker yang salah. Ganti masker per 4 jam sekali atau jika sudah lembab. Yang ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin. Nah, untuk pengertian droplet adalah cairan atau cipratan air liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus COVID ini. Oleh sebab itu, apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah masing-masing. Ayo kita bernyanyi bersama-sama agar kita selalu ingat dengan 5M. 1, 2, 3.
Ayo kawan jaga kesehatan, dengan 5M kita lakukan agar terhindar dari corona. Kita lakukan bersama-sama, memakai masker dengan benar, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak 1 meter, tak lupa menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. 5M untuk jaga kesehatan. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus penyebab penyakit COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksin COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian yang terjangkit virus COVID ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain adalah anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona, namun perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran atau diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, Anda juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herba yang dikandungnya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah meniran hijau karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah, daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kunyit karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapat vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Mari kita sukseskan program vaksinasi
COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter.